Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan potensi ekonomi yang besar, masih menghadapi tantangan serius dalam hal pengangguran. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Anak muda, yang penuh dengan semangat dan ide, seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tantangan ini kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersatu untuk menciptakan peluang kerja dan memberdayakan tenaga kerja. Pengangguran di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Kita tidak bisa tinggal diam melihat kenyataan ini. Dibutuhkan upaya kolektif untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah adalah beberapa langkah penting. Dengan mengatasi masalah pengangguran, kita dapat membuka potensi penuh Indonesia dan mencapai kemakmuran yang lebih besar bagi seluruh rakyatnya. Kondisi ekonomi yang fluktuatif juga berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Indonesia. Perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian politik dapat menyebabkan perusahaan menunda ekspansi dan bahkan melakukan PHK. Di tengah kondisi ini, sektor informal menjadi tumpuan bagi banyak pencari kerja. Meskipun menyediakan lapangan kerja, sektor informal seringkali ditandai dengan pendapatan yang rendah, perlindungan kerja yang minim, dan akses yang terbatas terhadap jaminan sosial. Keberadaan sektor informal merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan membantu menurunkan angka pengangguran terbuka. Di sisi lain, pekerjaan di sektor informal seringkali tidak stabil dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendorong formalisasi usaha di sektor informal. Dukungan berupa akses kredit, pelatihan kewirausahaan, dan penyederhanaan regulasi dapat membantu usaha informal untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja. Terdapat kesenjangan antara lulusan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan teknis dan vokasional yang relevan dengan dunia kerja, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran terdidik. Diperlukan reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Pemerintah perlu mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri. Kerjasama antara sektor pendidikan dan industri perlu diperkuat untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat bersaing di era global dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia memberikan tekanan pada pasar kerja. Setiap tahun, jutaan anak muda memasuki usia kerja. Namun, jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Fenomena urbanisasi, di mana penduduk desa berbondong-bondong ke kota besar untuk mencari pekerjaan, memperparah masalah pengangguran di perkotaan. Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, dipenuhi oleh para pencari kerja yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja yang terbatas. Pemerintah perlu menerapkan program keluarga berencana yang efektif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Selain itu, diperlukan upaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Mengembangkan infrastruktur, industri, dan pariwisata di daerah dapat menciptakan lapangan kerja di daerah dan mengurangi arus urbanisasi. Dengan mengatasi masalah ledakan penduduk dan urbanisasi, Indonesia dapat menciptakan pasar kerja yang lebih seimbang dan menurunkan angka pengangguran. Gelombang teknologi, ancaman atau peluang. Kemajuan teknologi, khususnya otomatisasi dan kecerdasan buatan, membawa dampak ganda pada pasar kerja. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Di sisi lain, teknologi juga dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Pekerjaan yang bersifat repetitif dan mudah diotomatisasi berisiko digantikan oleh mesin.
Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru, bukannya menghilangkan lapangan kerja yang ada. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor teknologi dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja di bidang teknologi. Selain itu, penting juga untuk mempersiapkan angkatan kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Pelatihan dan pendidikan di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika perlu ditingkatkan untuk memastikan angkatan Indonesia siap menghadapi era digital. Kebijakan pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi masalah pengangguran. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar perusahaan dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti pengurangan pajak dan peningkatan belanja infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga perlu mereformasi birokrasi dan regulasi untuk mempermudah proses perizinan usaha. Proses perizinan yang berbelit-belit dan rawan korupsi menjadi penghambat bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu menciptakan sistem perizinan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menekan angka pengangguran, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang padat karya, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, juga perlu menjadi fokus utama. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Pemerintah perlu memberikan dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses terhadap kredit, pelatihan kewirausahaan, dan kemudahan perizinan. Dengan mengembangkan UMKM, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurunkan angka pengangguran bukanlah tugas pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sektor swasta perlu berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Investasi di sektor-sektor ekonomi yang potensial dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka pengangguran. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Meningkatkan etos kerja, semangat kewirausahaan, dan terus belajar untuk mengembangkan diri merupakan kunci kesuksesan di era globalisasi. Dengan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Mewujudkan Indonesia bebas pengangguran adalah tugas bersama yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang kondusif bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor swasta perlu berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Masyarakat perlu meningkatkan etos kerja dan semangat kewirausahaan. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat mengatasi masalah pengangguran dan mewujudkan mimpi untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Kita tidak boleh berpuas diri dengan kondisi saat ini. Tantangan di masa depan akan semakin kompleks. Namun, dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita optimis dapat mewujudkan Indonesia bebas pengangguran. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang.